Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Imade Jaben Arya Dedanda dengan NIM 23125210007 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis perbandingan sistem politik Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Analisis perbandingan akan saya sampaikan dalam dua aspek, yaitu aspek kebijakan politik dan yang berikutnya adalah aspek ekonomi. Yang pertama akan saya sampaikan adalah dari aspek kebijakan politik. Kebijakan politik Indonesia pada masa Orde Lama identik dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Dapat kita lihat melalui banyaknya proyek pembangunan nasional, dan pada saat itu kondisi politik di Indonesia banyak mengalami ketidakseimbangan. Banyak terjadi pemberontakan, dan berbeda dengan masa Orde Baru, di mana kebijakan politik dibuat berfokus pada tujuan membangun ekonomi dan menciptakan stabilitas serta keamanan nasional. Meskipun Orde Baru terbilang berhasil dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan, praktik pada masa Orde Baru mendapat banyak kritik karena kurang demokratis dan dianggap terlalu membatasi kebebasan bersuara rakyat. Sedangkan pada masa era reformasi, kebijakan politik di Indonesia sudah berkembang menjadi jauh lebih demokratis, yang dapat kita lihat dari terjadinya demokratisasi pada sistem pemilihan umum. Ada sistem multipartai, ada sistem pemilihan yang umum, bebas dan adil, dan ada juga desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Selain itu, di era reformasi juga kita bisa rasakan bahwa kita memiliki lebih banyak kebebasan untuk bersuara di media, menyampaikan pendapat kita dibanding pada era Orde Baru, di mana kebebasan berpendapatnya lebih terbatas. Dan yang berikutnya akan saya sampaikan adalah aspek ekonomi. Perbedaan berikutnya terlihat pada masa Orde Lama yang diwarnai pada pergolakan politik dan instabilitas keamanan. Inflasi merajalela, nilai tukar rupiah anjlok, dan utang luar negeri menumpuk akibat kekacauan politik dan kebijakan ekonomi yang tidak terarah. Sistem perbankan yang rapuh dan korupsi yang merajalela juga memperkeruh keadaan. Berbeda dengan masa Orde Baru, di mana Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mewujudkan stabilitas ekonomi. Meski dengan kesenjangan yang lebar, Orde Baru berhasil membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan masa Orde Lama. Stabilitas politik dan disiplin ekonomi juga berhasil ditegakkan pada masa itu. Inflasi dijinakkan, nilai rupiah menguat, dan pertumbuhan ekonomi juga melesat, mencapai rata-rata 7% per tahun. Hutang luar negeri terkendali dan pembangunan infrastruktur masif juga digulirkan pada masa itu. Meskipun terjadi kontrol politik yang ketat dan minimnya demokrasi pada saat itu, pencapaian itu berhasil dicapai melalui kebijakan moneter yang kuat, swasembada pangan, dan industrialisasi serta orientasi ke ekspor. Kontrol pemerintah yang kuat dan sentralisasi juga turut mendongkrak kemajuan ekonomi pada masa itu. Sedangkan pada masa reformasi, stabilitas ekonomi yang dicapai itu telah hilang karena krisis ekonomi tahun 1998. Inflasi melonjak, nilai tukar rupiah anjlok, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan demokrasi serta liberalisasi ekonomi menjadi ciri era tersebut. Globalisasi dan liberalisasi pada era reformasi memang membuka peluang baru, namun juga menghadirkan kompetisi yang ketat. Era ini masih mengalami tingginya angka pengangguran, kesenjangan, dan juga tingginya hutang luar negeri. Dan terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis perbandingan ketiga sistem politik tersebut. Kita dapat sadari bahwa tiap sistem politik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan Indonesia masih jauh dari mencapai sistem politik yang sempurna. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa melalui pengalaman dan sejarah yang dilalui Indonesia, kita telah belajar dan berkembang menuju sistem politik dan kebijakan yang lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.